Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman BK, saya Fauzia Izatunuha. Saya adalah salah satu mahasiswa bimbingan dan konseling semester 4 di UHAMKA. Adanya video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir bimbingan konseling kelompok, yang dimana dosen pengampunya Ibu Haning Tri Widyastuti. Kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik bimbingan kelompok. Pada bimbingan kelompok kali ini saya akan menggunakan topik tugas, yang dimana topik tersebut saya mengangkat dengan tema membangun ketangguhan dalam diri. Yuk mari kita simak videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih karena sini teman-teman udah mau menyempatkan waktunya untuk ikut dalam bimbingan kelompok hari ini. Sebelum kita jauh membahas mengenai bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi di sini teman-teman sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke. Berarti di sini aku sedikit menjelaskan. Jadi mungkin sedikit tentang bimbingan kelompok. Jadi di mana bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang dimana dia itu memanfaatkan dinamika kelompok yang nantinya akan membahas suatu topik yang sedang akan dibincangkan. Nah, tujuannya agar apa? Tujuannya itu agar nanti teman-teman yang mengikuti bimbingan kelompok ini mendapatkan pemahaman yang baru atau wawasan yang baru dan bisa melatih teman-teman untuk bisa mengemukakan pendapatnya atau ide-ide pikirannya ketika nanti di depan kelas atau di dalam kelas. Nah, adapun caranya itu seperti kita saat ini nih, duduk setengah lingkaran atau duduk melingkar, yang dimana saya ini sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman di sini sebagai anggota kelompok. Nah, kita perlu ada 4 kesepakatan yang harus kita taati bersama. Yang pertama itu nantinya ketika teman-teman mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan ya. Habis itu yang kedua, teman-teman ketika nantinya mau mengumpulkan pendapatnya, diharapkan teman-teman bisa terbuka tanpa memberikan pendapatnya setengah-setengah, tanpa ada potong-potong. Nah, yang ketiga yang paling penting, jika nantinya ada teman-teman yang mengungkapkan suatu hal yang privasi atau pribadi, diharapkan teman-teman ini tidak membicarakan di luar bimbingan kelompok kita hari ini. Dan yang ketiga, nanti kalau misalkan teman-teman mau mengungkapkan pendapatnya, diharapkan nanti teman-teman mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu ketika saya mempersilahkannya, teman-teman baru bisa mengungkapkan pendapatnya. Dan diharapkan untuk teman-teman bisa mengungkapkannya dengan bahasa yang sopan dan santun. Bagaimana? Apakah sampai sini dapat dipahami mengenai bimbingan kelompok? Oke, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita perkenalan dulu nih, yang dimana perkenalannya ini menyebutkan nama lengkapnya, nama panggilannya, sama menyebutkan hobinya. Oke, nanti dimulai dari saya, habis itu dilanjutin dengan orang di sebelah kanan saya sampai yang terakhir. Bagaimana Bapak? Baik, saya mulai ya. Jadi perkenalkan, nama saya Fauzia Izatunuha, dipanggilnya Zia, dengan hobi saya menonton film. Baik, Perkenalkan, nama saya Ella guys, biasanya dipanggil hobi saya nonton film drakor. Nanti ketika teman-teman udah selesai perkenalan, kita say hi ya. Kita say hi ke Najwa ya. Hai. Nama saya Riko Diawulha, saya dipanggil Riko, hobi saya nonton. Hai Riko. Halo, nama saya Amelia Rizali, saya dipanggil Tini, dan saya dulu panggil. Hai. Halo, nama saya Khadijah, dipanggil Raisa, hobi saya berkuda. Hai. Halo, nama saya Farah Sudirni, hobi saya makan, hobi aku
panggilnya Sani, hobiku membaca. Oke, halo, nama saya Febri, panggilnya Febri. Hobi saya berolahraga. Oke, halo, nama aku Sinta Sudarhani, biasa dipanggil Sinta, dan hobi aku scrolling TikTok. Halo, nama aku Zahra Mutiara Rizky, biasa dipanggil Zahra, dan hobi aku bermain game. Biar kita saling bisa mengenal kita mengenai nama-nama teman-teman yang ada di sini. Gimana kalau misalnya kita sekarang rangkaian nama, jadi nanti aku menyebutin nama aku dulu nih, ya dilanjutin sama orang yang kedua, tapi orang kedua ini harus menyebutkan nama pertama dulu, Zia, Najwa. Nah begitu pun orang tiga berarti harus nyebutin ke orang pertama dulu sampai begitu terakhir. Oke, aku mulai dari dimulai dari yang kiri sampai yang terakhir. Oke, Zia, Zahra, Zia Zahra Zinta, Zia Zahra Zinta Febe, Zia Zahra Zinta Febe Sani, Zia Zahra Zinta Febe Sani Farha, Zia Zahra Zinta Febe Sani Farha Kaisa, Zia Zahra Zinta Febe Sani Farha Kaisa ini Zia Zahra Zinta Febe Sani Farha Kaisa Dini Rifko, Zia Zahra Zinta Febe Sani Farha Kaisa Dini Rifko Najwa. Gimana udah menghafal teman-temannya? Udah. Aku mau mengingatkan lagi nih yang mengenai dari 4 hal yang harus kita sepakati bersama. Tadi yang pertama itu dimana teman-teman mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa harus ada paksaan ya. Yang kedua, teman-teman ketika menyampaikan pendapatnya, teman-teman diharapkan untuk terbuka tanpa harus setengah-setengah dalam menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga yang penting ini, kalau nantinya ada hal yang privasi atau pribadi dalam menyampaikan pendapat, yang diharapkan teman-teman yang di sini untuk tidak menyebarkan informasi tersebut di luar dari bimbingan kelompok kita hari ini. Yang keempat, yang terakhir itu kalau ingin mengungkapkan pendapatnya, teman-teman diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Habis itu ketika saya mempersilahkannya, teman-teman bisa mengungkapkan pendapatnya dan diharapkan teman-teman bisa mengungkapkannya dengan perkataan yang sopan dan santun. Bagaimana, dapat dipahami? Bisa. Apa udah siap untuk memulai bimbingan kelompok hari ini sampai akhir? Siap. Oke, baik. Oke, jadi kan tadi kan bimbingan kelompok itu kan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan kan ya. Mungkin contohnya kayak pergaulan bebas atau ketika seseorang yang ingin yang insecure, membahas tentang insecure, atau misalkan teman-teman yang sedang putus asa. Nah, tapi dalam bimbingan kelompok hari ini kita akan membahas mengenai membangun ketangguhan dalam diri. Nah, kenapa sih aku membahas ketangguhan dalam diri ini? Itu karena di luar sana banyak yang aku dapat informasi itu orang-orang yang ketika mendapatkan masalahnya itu dia malah untuk milih jalan pintas, yaitu bunuh diri, atau mungkin alternatif lainnya dia kabur dari suatu masalah tersebut, yang dimana dia tidak menyelesaikan suatu masalahnya. Nah, jadi kenapa sih aku membahas topik mengenai membangun ketangguhan diri, nanti diharapkan agar teman-teman bisa melatih lagi atau mengembangkan lagi ketangguhan dalam dirinya masing-masing. Oke, siapa di sini yang tahu mengenai ketangguhan diri? Boleh silakan. Oke, ketangguhan diri itu kekuatan yang ada di dalam diri setiap individu untuk mempertahankan dari kekuatan pertahanan untuk dari rasa cemas, depresi, dan putus asa. Jadi ketangguhan diri itu adalah kekuatan dari setiap individu untuk menangkal semua rasa-rasa yang kurang enak dalam diri. Kalau aku sih gitu. Oke, baik, terima kasih Cinta ya. Iya, Cinta. Jadi kalau misalnya tadi menurut Cinta itu ketangguhan diri itu seorang yang memiliki kekuatan yang dalam dirinya untuk menangkal rasa cemas, menghadapi rasa cemas dalamnya. Baik, siapa lagi teman-teman yang ingin mengungkapkan apa sih yang dimaksud dengan ketangguhan diri? Mungkin sebenarnya sama definisinya kayak Cinta, cuma
dalam bahasa lain aja. Tapi kalau menurut saya, ketangguhan diri itu adalah kekuatan dalam diri kita dalam menghadapi berbagai macam Oke, baik, terima kasih Kaisa. Jadi kalau misalkan menurut Kaisa, ketangguhan diri itu kekuatan yang dalam diri untuk menyelesaikan suatu masalah ya, dalam menghadapi masalah. Oke, baik Kaisa. Siapa lagi teman-teman yang mau mengungkapkan pendapatnya mengenai apa sih yang dimaksud dengan ketangguhan diri? Ada yang mungkin Rino? Mungkin cukup. Mungkin cukup. Oke, mungkin ya cukup. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang udah menyampaikan pendapatnya. Betul yang disampaikan kepada Zita sama Kaisa. Jadi ketangguhan diri itu kita setiap manusia itu aslinya mempunyai ketangguhan dalam diri. Yang dimana itu ketahanan ketika seseorang itu dihadapkan oleh suatu masalah, maupun masalah itu atau perasaan cemas, stres atau depresi. Nah, itu setiap manusia sudah memiliki ketangguhan diri. Nah, seseorang yang bisa memiliki ketangguhan diri itu bisa dilihat dari ketika dia menghadapi suatu masalah atau ketika dia berada di kondisi yang down, dia bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan mandiri tanpa harus melibatkan merepotkan orang lain di sekitarnya. Nah, aku mau nanya lagi nih, kira-kira kenapa sih kita mempunyai ketangguhan diri? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa kita harus memiliki ketangguhan diri dari definisi ketangguhan diri yang sudah dikasih? Ini kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita misalnya ada ketangguhan diri kayak gitu bisa terbawa sama arus kayak gitu kan, karena kan ada sekarang kan banyak ya tren negatif dan juga banyak sekali kalau misalnya orang ya udah kalau misalnya nggak bisa nyelesain masalah kayak gitu dan masalahnya terlalu berat, yang pertama ya pasti mendekatkan diri pada Tuhan ya kayak gitu. Yang kedua, kalau misalnya memang keseringan orang suka mereka menyelesaikan suatu masalah yang sangat berat dalam hidupnya, biasanya memilih jalan pintas karena udah banyak sekali, nggak cuma mungkin di negara yang negara luar kayak gitu, tapi di Indonesia sendiri pun udah banyak yang seperti itu kan. Bahkan ada yang mungkin dari kecil gitu kan, dari yang mungkin anak SD gitu sampai mungkin paling banyak angka kematian itu anak remaja seperti itu. Jadi ya kita butuh ketangguhan diri, ketangguhan dalam diri sendiri supaya ya kita nggak mudah yang langsung tiba-tiba ya udah pikirannya terlintas, udahlah biar udah capek hidup, udah lelah kayak gitu, ya udah bunuh diri aja, itu paling mudah gitu. Jadi memang kita harus bisa ya menguatkan diri kita gitu, dan ditambah lagi juga pasti ada support system yang lain kan, kayak dari orang terdekat, dari orang-orang yang bisa dipercaya kayak gitu. Nah jadi ya kita pasti butuh sih support system seperti itu, keluarga, orang-orang yang bisa dipercaya kayak gitu. Mungkin bisa juga kalau dalam keluarga mungkin ada yang sepertinya kayaknya kadang-kadang kita lebih senang curhat mungkin ke teman atau misalnya daripada ke keluarga sendiri gitu, atau mungkin ada yang memilih kayak lebih senang misalnya karena bisa mungkin lebih baik datang ke psikolog atau ke psikiatri kayak gitu sih. Jadi tadi dari penjelasan Feby ini mungkin kenapa kita pentingnya mempunyai ketangguhan diri itu karena kita tidak terhanyut dalam pikiran negatif kita, sama kita tidak bisa agar tidak mengikuti arus-arus yang negatif di luar sana ketika mendapatkan suatu masalah. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin saya singkatnya kayak gitu ya, kayak singkatnya sebenarnya ketangguhan diri itu kayak setiap orang tuh pasti punya ketangguhan diri dalam dirinya, cuman levelnya beda-beda. Dan ketangguhan diri itu penting ada untuk survive. Manusia nggak akan bisa survive dalam dunia kalau nggak punya ketangguhan dalam dirinya. Walaupun yang kayak tadi dibilang kayak orang-orang yang mungkin ngambil jalan pintas, sebenarnya mereka juga ada ketangguhan dalam dirinya ada, cuma levelnya beda. Di saat dia ketangguhannya lebih turun, mereka mungkin nggak bisa sistem atau mungkin ada faktor-faktor lain yang bikin ketangguhannya makin dalam. Jadi intinya ketangguhan diri itu setiap manusia itu ada punya, tapi levelnya beda-beda dan itu digunakan untuk survive. Karena manusia nggak akan bisa hidup tanpa ketangguhan diri. Kan karena banyak banget masalah kan. Hidup itu pasti isinya gak keuntungan ya, isinya masalah dari mana. Jadi pasti setiap manusia mengalami masalahnya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Kaisa. Jadi singkatnya Kaisa, kenapa kita penting memiliki ketangguhan
ketahuan diri itu karena setiap manusia mempunyai tingkatan dalam menghadapi suatu masalah itu berbeda-beda levelnya. Jadi agar kita bisa survive dalam hidup itu setiap orang pasti memiliki ketahuan diri. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi nggak? Oke, cukup baik. Jadi ketahuan diri itu apa kata yang disampaikan oleh Febo dan Kaisar. Jadi kita penting untuk memiliki ketahuan diri itu agar kita bisa mandiri untuk diri kita sendiri ketika menghadapi suatu masalah. Sama kalau misalkan kita memiliki ketahuan diri itu, kita bisa berefek pada hal-hal yang positif seperti cara belajar kita, habis itu ketika kita dalam menghadapi kehidupan dan kita memiliki keseimbangan untuk hidup lebih ke depannya. Kalau misalnya kita mempunyai ketahuan diri, kita punya strategi ini ketika kita dihadapkan oleh masalah, mau itu masalah kecil mau ataupun masalah besar, kita sudah bisa merancang seperti apa yang harus kita selesaikan. Nah, aku mau nanya nih, dari tadi kan kita sudah menjelaskan pengertiannya, habis itu kita kenapa harus memiliki ketahuan diri. Kira-kira dari teman-teman di sini pernah nggak menghadapi suatu masalah dalam hidupnya? Kira-kira itu kapan terakhir kalau teman-teman ini menghadapi masalah yang mungkin ringan atau berat? Siapa yang mau menyampaikan ceritanya? Ada yang mau menyampaikannya? Kalau misalnya tidak, kapan teman-teman menghadapi suatu masalah? Mungkin aku sih waktu terakhir kali itu saat saya mungkin tahun yang lalu, tepatnya di Desember 2023. Iya, berarti Desember 2022. Oke, so itu titik terendah saya sih, karena masa peralihan dari saya kan dari kampung terus merantau ya, singkat ceritanya itu masa peralihan saya benar-benar apa ya, sangat capek gitu. Jadi setahun itu saya merasa 24 jam sehari jadi kegiatan saya itu dimulai kerja, ngajar, freelance, dan berbagi juga dan kuliah. Jadi saya merasa itu saya ada berada di titik saya lagi push. Jadi saya merasa itu lagi kehilangan diri saya sendiri sih waktu tahun terberat itu di 2020. Dan di Desember itu saya kontrol di psikiater, terus saya didiagnosa itu ada kayak paranoid schizophrenia. Jadi karena saya cerita ke psikiaternya kalau misalnya ada bisikan-bisikan gitu, terus ternyata diagnosanya paranoid schizophrenia. Saya lumayan ini sih, lumayan rendah saya ya, karena jauh dari keluarga juga, terus saya merasa saya nggak punya waktu untuk hangout. Jadi sekedar hangout itu saya kayak harus ada alasannya gitu. Jadi kayak pergi kuliah nih, terus pulangnya mampir ini ya, itu titik rendah saya. Dan alhamdulillahnya saya dikasih obat, cuma saya lepas sih dibagi sama saya karena menurut saya obatnya nggak cocok sama yang diagnosanya. Terus ya let it go, saya bisa survive sekarang. Kita nggak tahu nanti ya, cuman saya bisa ngalamin ke depannya. Yeay, Ini salah satu contoh nih dari teman kita yang dimana dia bisa melewati masalah dalam dirinya ketika di titik yang paling berat. Mungkin itu kayak kita belum tentu bisa berada di posisi seperti itu karena pasti emang banyak tantangan sama tantangan ketika di diagnosa seperti hal seperti itu ya. Jadi, tanpa sadar di sini Zinta sudah memiliki ketahuan dalam dirinya, dia bisa survive dengan tidak terhanyut dalam masalahnya. Kan mungkin ada sebagian orang yang udah didiagnosa nih sama psikiater penyakit A, B, C, D. Nah dia malah makin membuat menjadi-jadi penyakit itu dengan menghanyutkan diri, kayak menangis segala macam. Kira
dia nggak bisa untuk mengontrol dirinya dan emosi sendiri. Nah di sini kita bisa ambil contoh dari Zinta nih, dia ini memiliki ketangguhan diri untuk bisa tetap let it flow. Habis itu bisa untuk survive dalam dirinya, nggak berhanyut dalam diagnosa psikiater tersebut gitu ya. Oke, terima kasih Zinta atas ceritanya. Nah, aku mau nanya lagi nih, kira-kira teman-teman ketika menghadapi suatu masalah yang ringan atau ada masalah apapun, rasanya lagi cemas atau depresi atau stres segala macam, gimana sih teman-teman untuk menenangkan pikirannya? Aku boleh sih. Oke. Sebenarnya ini kayaknya agak panjang ya, karena kan dulu dari awal dulu. Sebenarnya untuk cara menghilangkan depresi, saya itu nggak pernah kayak namanya psikolog. Meskipun saya depresinya udah paling tinggi gitu ya. Tapi karena kan pernah juga sempat mau melakukan hal yang tidak untuk kesekian kalinya. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih hidup. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Yang mungkin orang-orang sekitar berpikirnya kita itu baik-baik aja. Keluarga cemara, uang ada, rumah juga kelihatan bagus, mewah dan segala macamnya. Tetapi yang namanya orang-orang yang pasti melihat hanya dari papernya, gitu ya. Dan dari situ, jujur saya nggak punya yang namanya support. Ini itu dari teman, keluarga maupun dari pasangan belum ada sih ya. pasangan belum ada dan seperti itu. Jadinya bagaimana saya bisa survive atau solusinya gitu ya. Kalau saya sekali lagi nggak pernah kayak namanya psikolog, karena memang pertama waktu, yang kedua memang banyak kendala lainnya gitu ya. Biasanya solusinya itu saya lebih ke nulis diary. Saya lebih ke nulis diary. Atau kalau mungkin saya itu bukan tipikal orang yang senang menulis. Biasanya saya kalau lagi nggak mau menulis, saya langsung dialihkan ke sosial media. Nah, sosial medianya gimana nih biar jangan sampai salah jangan sampai salah perlakuan gitu ya. Kalau saya biasanya memprivate semua orang, dan saya suka marah-marah di status WA. Biasanya seperti itu. Ya, yaitu salah satu cara ampuh yang alhamdulillah bisa membuat saya jauh lebih tenang lagi. Dan yang kedua, harusnya ini ada di pertama ya, berada di pertama, yaitu yang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Dikarenakan kalau misalkan saya enggak mendekatkan diri kepada Allah, ya mungkin saya udah lama enggak ada di sini. Karena kan yang namanya Islam itu mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Contohnya seperti merokok deh. Ya, itu hal kecil aja. Merokok itu sama aja kayak kita menyakiti diri sendiri, itu tidak boleh, apalagi yang namanya bunuh diri. Nah dari situ saya langsung mendapatkan mendapatkan pencerahan ya dari situ. Jadi memang yang paling utama itu mendekatkan diri kepada Allah, dan yang keduanya ikhtiar yang lainnya ya yang sesuai kita mampu. Yang penting dari situ tidak menyusahkan orang lain seperti itu. Terima kasih Rifko. Jadi Rifko ini ketika dihadapkan suatu masalah, ketika berada di posisi yang depresi, Rifko tempatnya itu dengan pertama mengadu kepada Sang Maha Kuasa. Yang kedua, Rifko bisa makin meluapkan dirinya dengan memutuskan dirinya, baik di buku atau ketika meluapkannya di private status WA. Mungkin dari situ kita kalian mau dimanapun tempatnya untuk bisa menenangkan diri ketika lagi stres atau cemas, atau bahkan ketika teman-teman lagi merasa putus asa karena suatu pekerjaan atau tugas-tugas yang lagi dihadapi, itu banyak tempat yang bisa kita datangi. Mungkin yang lebih simpelnya memang di kamar, kita dengan diam diri dulu, kita tenangin pikiran, besok kita mau refresh lagi pikiran kita, ngambil dari posisi yang lainnya dalam ketika menghadapi suatu masalah itu. Kayak misalkan ada masalah
Terus kita pikirin, oh mungkin dari masalah ini ada suatu hal ini kali ya, gitu. Nah dari situ nanti teman-teman bisa lagi survive dalam menghadapi kehidupannya. Nah aku mau nanya nih, di sini teman-teman punya mungkin kayak artis yang difansin, kalau enggak kayak idol atau mungkin dari keluarga atau siapa teman terdekat yang teman-teman ini bisa melihat, oh dia ini ternyata memiliki tambahan gini ya. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin kayak dari orang tua atau mungkin dari keluarga siapa? Ada yang mau menyampaikannya, menceritakannya? Dari orang tersebut bisa dilihat, oh ternyata dia mempunyai tambahan diri. Udah pernah baca novelnya Backsteady ya, yang I Want to Die But I Want to Get Over It. Itu novel bagus banget, gak novel sih, dia novel, kan kayak cerita tentang kehidupan dia pas dia survive dari mental illness-nya dia sampai dia bisa bikin film. Dan itu judulnya I Want to Die But I Want to Get Over It. Karyanya Backsteady itu bagus banget, ya, itu bagus banget. Ini Korea bagus. Backsteady. Terima kasih. Ada kapasitas dia bisa melihat dari Indonesia yang tadi ya. Yang dimana di situ ternyata dia mengalami suatu hal illness ya, dengan menuliskan cerita di dalam dunia mungkin kita mengalami itu dari beberapa kita yang sudah mengetahui hidup tersebut. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ini kalau dari saya mungkin yang paling jadi role model buat aku tentang gue tuh menurut saya ibu saya sendiri, karena kan saya kan ngikutin dari awal ya, mesti ya ngikutin dari awal ya itu dari awal kayak awal tuh benar-benar ekonomi benar-benar buruk dulu, dan ibu saya tuh benar-benar bisa kaku menghadapi semuanya dengan punya anak 4, terus habis itu semuanya serba sendiri. Benar-benar ibu saya tuh awalnya itu buruhan gitu, sampai semenjak udah punya anak yang pertama akhirnya udah ngurus karirnya, akhirnya fokus jadi ibu rumah tangga. Itu salah satu yang hebat menurut saya, karena semuanya tuh ibu saya ngajarin. Kayak dari bayi anak 4 itu semuanya ngaji. Kayak rata-rata ibu sekarang tuh kalau misalnya anaknya ngaji ke TPA gitu kan, kayak udah gak sambung, apalagi misalnya anak depan udah sambung kayak ngajarin sendiri, sedangkan ibu saya masih kayak isi waktunya untuk ngajarin ngaji saya dan kakak-kakak saya juga belajar baca yang awalnya itu biasa. Jadi saudara-saudara saya sama saya setelah lulus TK SD maksudnya udah bisa baca baca apa bisa, sama baca tulis sudah bisa. Dan itu semua bukan karena sekolah benar TK, tapi lebih dari ibu saya sendiri. Terus juga saya waktu itu tuh sebelum punya rumah sendiri, kami kan kontrak pindah-pindah, dan itu tuh tahu sendiri pasti kalau ngontrak itu pasti ada banyak orang tahu, terutama sama tetangga. Dan saya tuh sempat masih ada ikatan lah, kayaknya umur 3 tahun kayak ibu saya tuh sering berantem banget sama tetangga saya. Bener-bener kayak tetangga saya tuh kayak marah, apa itu kalau misalnya adik saya yang lagi nggak di rumah, bener kayak ngomel-ngomel, terus kayak saya pernah ingat tuh kayak ibu saya pengen dilempar tipis gitu. Dan juga saya masih belum terlalu kenal ya soal keadaan ibu saya cuma tahu kejadian-kejadian itu pas sudah gede. Saya ngomong sama saudara-saudara saya kayak, berarti ibu saya itu sebenarnya ngambil dari sini. Yang pas lagi ini kontrakan itu, jadi kayak kakak saya cerita ini dulu ibu sering ini tahu kadang ngomong sendiri di pojokan atau kayak ketawa sendiri. Itu semuanya gara-gara itu lingkungannya nggak baik, toksik gitu loh. Tetangganya benar-benar gitu, serem banget ya. Terus semenjak pindah rumah, alhamdulillah udah perbaiki sini walaupun nggak pernah ke psikologi atau gimana. Apalagi ibu saya jauh dari teman-teman di mana ibu saya juga kok. Ini jangan ibu saya juga jalan untuk komunikasi sama temannya. Jadi menurut saya kalau soal ketakuan diri, role model saya juga. Wah, keren. Terima kasih Kaisa sebelumnya. Jadi role model Kaisa ini ibunya ya, karena bisa dilihat dari ibunya tuh beliau ini bisa tampil dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga maupun tampil dalam menghadapi masalah yang ada dalam dirinya saat itu. Dan sekarang sudah bisa survive jauh lebih baik. Oke, baik. Mungkin dari orang-orang tersebut itu bisa kita ambil mungkin intinya kayak dari orang tersebut yang bisa survive itu berarti banyak ya hal positif yang kita dapatkan dengan kita memiliki ketangguhan dalam diri ini.
Jadi kayak jangan sia-siain deh untuk ketahuan diri kita ini untuk kita singkirin atau hilangin dalam diri kita. Jadi kalau bisa kita tingkatkan lagi nih ketangguhan dalam diri kita untuk bisa menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Nah, kira-kira bagaimana ya untuk kita bisa terus memupuk ketangguhan dalam diri kita? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, bagaimana kayak cara kita untuk bisa tetap memupuk rasa ketangguhan dalam diri kita ini? Yang memperkuat Ya, caranya untuk lebih mempertahankan lagi, ya yang pertama itu tadi mendekatkan diri kepada yang berkuasa, itu pasti yang pertama, karena yang namanya agama itu mengajarkan semuanya dari hal-hal yang sepele. Contohnya apa? Seperti contohnya makan harus sambil duduk, itu ada sainsnya, itu ada sainsnya sendiri. Terus juga seperti membersihkan kemaluan ketika setelah buang air kecil, itu hal yang paling sepele, itu diajarkan oleh agama. Apalagi masalah hal yang berhubungan dengan depresi dan segala macamnya, seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin kita harus sering-sering melihat seseorang yang berada di bawah kita. Itu paling penting. Jadinya kita jangan merasa paling aku paling merasa tersakiti sekali di dunia ini, padahal kita mungkin ujian kita belum seberapa gitu ya kalau dibanding orang-orang yang lainnya seperti itu. Dan dari situ kita akhirnya jadi motivasi. Lalu yang kedua, bagaimana kita melihatnya? Contoh dari orang terdekat, seperti Raisa mungkin tadi ibunya, termasuk saya juga tadi mau angkat tangan bilang ibu juga gitu ya, cuma udah gak keluar Raisa gitu apa. Ya, jadi ibu itu salah satu orang yang mungkin memang terkadang menyebalkan, seperti itu ya. Ini memang terkadang menyebalkan, apalagi bagi anak perempuan, pasti selalu ada perdebatan di rumah. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, ibu itu paling capek pekerjaan. Ibu itu paling capek pekerjaan. Dari situ kita bisa mengambil contoh dari orang tua kita, tidak hanya ibu, tetapi juga ayah. Mungkin kalau kita punya kakak, kita lihat kakak kita juga. Karena kakak itu orang yang paling pertama melihat kejadian-kejadian orang tuanya seperti apa di masa lalu. Seperti itu. Itu juga bisa memperkuat ketangguhan di dalam diri. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kalau saya terkadang suka bertanya kepada teman. Kalau menurut kamu, misalkan ada masalah ini seperti apa sih penyelesaiannya? Nah dari situ kalau misalkan jawabannya dia itu masih positif, tandanya dia masih ada ketangguhan. Nah dari situ kita bisa mencerminkan caranya dia seperti itu bisa juga. Terus yang selanjutnya, mungkin kita juga bisa berusaha untuk mencari teman yang ibaratnya bisa memberikan solusi. Itu paling penting karena kita tetap membutuhkan teman yang berilmu itu benar-benar penting. Berilmu di sini bukan cuma sebatas hal yang aja, tetapi juga agamanya juga kita perlu cari yang benar-benar karena biasanya orang yang seperti itu bisa membuat pola pikirnya berubah. Menurut aku psikologi itu untuk memperkuat ketangguhan. Terima kasih. Caranya itu mendekatkan diri kepada Allah. Habis itu selanjutnya tidak merasa yang paling tersakiti. Yang selanjutnya dengan melihat orang sekitar yang orang sekitar yang lebih dekat itu di lingkungan keluarga. Nah, habis itu yang keempat tadi yang terakhir itu kita dengan tidak yang keempat caranya itu mencari bertanya kepada ya, kalau itu bertanya dengan temannya. Kalau misalkan menanyakan pendapat dari teman-temannya, kira-kira kalau misalnya ada masalah seperti ini itu bagaimana caranya? Kalau misalnya itu yang positif itu bisa diambil kita limanya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi?
Aku boleh. Ketangguhan menambahkan ketangguhan diri itu selain yang tadi disebutkan itu bisa juga dengan kita berdiri diri berjalan. Karena nggak tahu kenapa kayak ibuku juga kan suka kayak iklan kalau misalkan tapi gitu ya baru-baru ini karena dulu kan anak juga 4 terus kecil-kecil semua nggak bisa ditinggalkan terus anaknya sudah pada besar semua baru ibu bisa tinggalin kita kayak buat main sama teman terus teman terus sampai akhirnya waktu itu pernah di tahun 2020 sebelum COVID itu aku pernah pergi sendirian dan ikutin minta ya ibu gitu kayak ibu pergi dulu ya gitu kan terus ketika ibu lagi ada masalah tuh kadang suka ibu pergi dulu ke tempat sampai waktu itu pernah aku ke Jogja selama 1 minggu itu dibekalin pakai uang gaji sendiri tapi belajar pas-pasan tapi gimana caranya supaya bisa tetap hidup sampai seminggu ke depan sampai balik ke rumah terus itu sengaja perjalanan itu nggak minta antar siapapun jadi kata ibu kalau misalkan mau mandiri ya pergi sendiri gitu dengan cara kayak gampangnya kayak dari sini ke stasiun Senen gimana caranya ya kalau mau mandiri ya harus mikir caranya gimana gitu kan ya kayak kita pakai angkot dulu segala macam gitu kan baru sampai ke stasiun Senen itu belum sampai ke Jogja ya stasiun Senen aja perjalanannya udah segitu gitu kan mungkin perjalanan sih yang lebih terambil ya karena kalau dengan perjalanan jauh sendirian gak bisa ngandelin siapapun itu bisa mempertahankan perjalanan diri apalagi belum lagi kalau di jalan itu kayak orang iseng orang yang emang dia perilakunya nggak baik gitu kan kita ada caranya kita buat melawan gitu jangan Sani oke jadi kalau Sani itu dengan melakukan perjalanan ya dengan pergi kemana-mana dari perjalanan tersebut kita mungkin bisa ambil pelajaran mengenai kita melalui yang kita bisa untuk menikmati perjalanan itu yang panjang contohnya pergi ke Jogja itu dalam kita melakukan perjalanan itu juga kita dilatih untuk mampu untuk bisa melindungi diri sendiri dari segala macam bahaya mungkin di luar sana yang banyak terjadi. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin itu. Oke, jadi dari yang sudah disebutkan sama Sani sama kurang lebih betul apa yang dengan cara-cara tersebut kita bisa menjadi lebih tangguh lagi dengan menanamkan hal-hal tersebut kita juga jadi bisa lebih menanamkan ketangguhan dalam diri kita. Nah, mungkin salah satu lainnya ketika kita bisa menjadi lebih tangguh atau menanamkan ketangguhan dalam diri itu dengan kita untuk bisa menjaga mental kita dengan cara kayak kita mungkin tadi salah satu kayak recall menulis diary itu kita bisa dengan sering-sering melakukan kegiatan yang kita senangi atau hobi. Nah, dan dari situ kan kita merasa lebih happy juga kan. Nah, dari situ udah kita merasa happy, kita nggak gampang untuk merasakan cemas, stres ataupun depresi lainnya. Nah, selain itu kalau kita menjaga mental itu selain menjaga mental kita juga bisa dengan membantu meminta bantuan kepada orang lain. Kalau misalkan dirasa diri kita ini kurang kayak nggak menemukan solusinya di mana. Nah, tapi dengan orang yang tangguh diri itu bukan berarti dia yang benar-benar orang yang tangguh diri dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau seperti itu ya, tapi orang yang tangguh diri itu dia bisa mengambil keputusannya dengan bijak, dengan baik dan benar, dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif atau merugikan dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, rasa udah mulai suntuk nih ya. Kita melakukan ice breaking ini gimana? Mau melakukan ice breaking? boleh Jadi mungkin ini diisi dulu ya di Nah, jadi nama ice breaking-nya
berkata. Bos berkata. Nah, nanti di sini aku coba jadi bos ya. Nah, kan karena namanya bos berkata, jadi kalau misalkan aku mengatakan bos berkata angkat tangan, nah kalian di situ angkat tangan. Tapi kalau misalkan aku ngomong angkat tangan, kalian jangan angkat tangan. Gimana paham? Oke, kita cuma yang berita bos. Jadi maksudnya kan namanya gamesnya bos berkata. Nah, nanti kalau misalkan aku bilang bos berkata angkat tangan, nah kalian di situ angkat tangan ya. Nah, kalau misalkan aku bilang cuman angkat tangan, nah berarti teman-teman enggak angkat tangan. Oke, kita mulai ya. Sini perhatikan, fokus ya. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang pundak. Bos berkata pegang lutut. Pegang kaki. Bos berkata pegang pundak teman sebelahnya. Bos berkata pegang jidat. Bos berkata pegang tangan. Bos berkata pegang rambut. Rambutnya? Pegang rambut kamu itu semua. Pegang pipi. Gimana, udah siap lagi melanjutkan kegiatannya? Refresh? Jadi teman-teman, tadi kita kan udah ngebahas nih mengenai kayak apa itu kekuatan ketangguhan diri, apa itu kenapa kita penting untuk memiliki ketangguhan diri, dan sampai ke bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan ketangguhan diri itu. Nah, mungkin di sini aku mau minta komitmen nih dari teman-teman, satu-satu dari komitmen teman-teman, agar gimana sih komitmen teman-teman untuk bisa menanamkan ketangguhan diri tersebut yang ada pada diri teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Kaisa. Cara ketangguhan diri. Ya kalau menurut aku sendiri, aku tipe orang yang pede gitu. Gak pernah kayak ribet masalah, kalau ada masalah mau sebesar apapun. Karena aku ada kunci. Aku selalu mikir emang benar Allah tuh kayak kata info awal tuh, kalau kita dekat sama Allah, sama yang Maha Kuasa, kita pasti punya ketangguhan diri yang kuat, mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Jadi kalau aku selalu percaya, misalnya walaupun ada masalah besar nih, misalnya kayak kemarin kalau itu HP aku itu kayak aku rasanya ya udah sih, emang pasti semua rencana terjadi itu pasti yang terbaik buat aku. Karena pasti nanti setelahnya adalah ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Kalau aku di mindset semuanya ada hikmahnya, rencana Allah yang terbaik. Nah, kalau udah ada mindset seperti itu yang kuat, mau ada badai apapun, ya baik. Karena merasa imam pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nanti juga sebaliknya. Terima kasih Kaisa. Tapi kayak dia kalau ada kesalahan yang bisa gitu, dia terus paksa aja banyak nanti Sebenarnya untuk komitmen aku, misalkan ada sedang terjadi masalah gitu ya, komitmen aku yang pertama berusaha untuk tidak menyalahkan Tuhan. Meskipun sulit Tuhan, tetapi tetap harus, karena kalau di dalam Islam itu jatuhnya tauhid ya, ada ada unsurnya sendiri. Lalu yang selanjutnya, komitmen yang selanjutnya itu mungkin komitmen aku karena terkadang aku suka keceplosan ketika mau gitu ya. Jadinya komitmen aku itu berusaha untuk menahan marah ketika ada ujian besar seperti itu, dan dialihkannya ke doa-doa yang baik, dan semoga Allah mengampuni. Amin.
Sama sih, kalau ada masalah ya nangis di kamar, diem, nggak bisa diganggu. Kalau diganggu malah yang ada nanti ngomongnya kayak nggak di sekolah. Jadi kayak dipendam aja, diem, kan juga adem sendiri gitu tuh, sampai sholat kayak sujudnya lama nangis gitu aja sih, kayak kesulitan. Kalau Najwa bagaimana lebih bisa mengontrol emosi? Diem aja gitu. Bisa nangis enggak? Kayak di film gitu. Kalau aku pribadi sih, sebenarnya untuk lebih bisa menerima diri ya, soalnya aku itu tekanannya tuh selalu dari orang lain gitu. Kadang kalau itu melihat orang lain belum proses itu rasanya kayak, jadi aku kayak dapat komitmen untuk percaya kalau misalnya siapa orang tuh punya prosesnya sendiri. Kalau dari keluarga aku, komitmennya adalah yang pertama terus yang kedua, biasanya tuh aku mencari support system kayak gitu, jadi benar-benar aku bisa percaya kayak gitu, karena memang sebenarnya aku orangnya suka ngobrol kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya kayak aku suka cari orang kayak misalnya kayak gitu, di talk kayak gitu. Jadi supaya misalnya kayak kalau misalnya aku punya masalah kayak gini, kalau misalnya aku partner aku seperti ini, karena memang kadang kita butuh dari sisi orang lain, tapi orang yang benar-benar kita bisa percaya ya kayak gitu. Jadi jangan yang misalnya mungkin ada mulutnya di mana-mana gitu, jangan gitu kan, bahaya. Terus jadinya benar-benar yang pertama pasti biasanya aku selalu, karena memang tetap masih keluarga kayak gitu, jadi aku biasanya seringan kayak curhat sama mama sama kakak kayak gitu, karena kita bertiga aja kayak gitu ya. Bisa dibilang karena kan aku juga single parent di sini gitu, jadi aku lebih ke keluarga sih. Dari kedua ya pasti ada teman kayak gitu yang benar-benar aku banget, yang kakak yang bisa percaya kayak kalau misalnya kan kayak kekhawatiran gitu, nah ya seperti itu. Jadi dari situ bisa tahu nih, oh jadi kalau misalnya punya masalah kayak gini, kalau misalnya dari kacamata itu seperti ini, ternyata dari kacamata orangnya seperti itu. Jadi kita bisa punya ide baru, misalnya punya kayak mindset yang baru gitu. Jadi memang kita butuh orang lain gitu, punya support system atau orang yang menghubungi kita gitu. Dan kadang juga memang butuh diri sih. Apalagi kalau kita emosi tinggi, kayak gitu kayaknya kalau dia aku, iya betul. Jadi kayak langsung diam di kamar, karena kayak senggol gitu kan langsung apa kan? Jadi mendingan mendingan jangan. Senggol banget. Jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kalau aku apapun masalahnya jalan-jalan solusinya. Cuannya berapa kayaknya? Amin. Karena aku ngerasa kayak pertama sih emang pasti marah dulu, karena marah tuh nggak bisa dingin banget sampai nangis di kamar gitu. Nah aku tuh paling malu kalau nangis tuh kedengeran sampai ibu bapakku. Iya. Nah jadi tetepin pakai bapak sesek ya. Jadi kita nangis jalan-jalan sekalian, karena mindset aku semakin uang dikeluarin semakin uang ngalir. Karena kita capek-capek kerja dari pagi sampai pagi, dari Senin sampai Minggu sampai dari Minggu juga. Kenapa yang ngerasain itu bukan dari kita, kan kita yang udah capek. Tapi tetap juga mas orang tua mah pasti ya. Tapi kalau misalkan buat diri sendiri, intinya jangan pelit sama diri sendiri gitu, karena uang itu semakin dikeluarin semakin datang. Iya, semakin ngalir. Berarti self reward ya, Terus self reward berarti itu tadi sampai keren. Terima kasih. Kalau saya sih walaupun sulit ya, selalu positif thinking aja. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya aku lupain aja. Nanti lupa sama masalah. Gampang lupa ya? Sudah. tidur ya. Kalau dipikirin, jadi dia tuh malah stres kan ya. Kalau tinggal aja lagi orang, atau kayak aku kayak aku cerita sama keluarga, sama sahabat, sama teman, sama saudara, semuanya kontaknya aku cekin. Kalau ada masalah ya
dua orang menyampaikan kesan-kesannya selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan kesan-kesannya? Tentang itu sih. Siapa yang mau menyampaikan kesan dan kesan? Mungkin satu orang pesan deh, boleh. Ya. Siapa? Kesan. Aku merasa bisa kan kalau ini diskusi ya bisa dulu, terus ada masukan dari yang lain juga, jadi bermanfaat untuk diri sendiri juga sih, jadinya kayak iya, jadi kayak lebih paham gitu apa yang kita diskusiin, terus menambah ilmu juga. Terus kamu pesan. Terima kasih. Siapa lagi yang mau menyampaikan pesannya? Pesannya aku boleh. Pesannya itu setiap masalah jangan pernah berpikir buat mengakhiri, karena kalau mau mati nanti juga Tuhan punya jadwalnya masing-masing. Jangan cuma diri sendiri. Yang polusinya hari ini buat siap. Siap untuk mengambil jalan pintas dalam jalan menghadapi kehidupan, karena itu bukan suatu hal yang pasti kita ambil keputusannya. Oke, kira-kira teman-teman mau merencanakan kegiatan lanjutannya lagi kapan nih? Hari apa? Boleh nanti saat kita senggang naik di. Di mana tempatnya kira-kira enaknya? Di kafe ya. Di kafe ada apa ya? Boleh lah, dari soal ya, nanti mungkin kita bisa atur kali ya dengan chattingan ya pemaparannya. Oke, ini kita udah sampai di penghujung kegiatan. Aku sekali lagi mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah mau mengikut sertakan di Menkom hari ini. Teman-teman terima kasih sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya dan ada yang sedikit menceritakan tentang kehidupannya, gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin aku minta maaf atas jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pimpinan kelompok kali ini. Benar-benar terima kasih banyak karena teman-teman udah meluangkan waktunya dan mau mengungkapkan pendapat yang teman-teman miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil dari video ini? Semoga video yang dibuat kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.